Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Surya Mas dengan NPM 241705111. Dan saya dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas ke minggu ke-10, pertemuan minggu ke-10, yaitu mengenai Turing Machine. Oke, di sini kita lihat dulu di sini. Nah, ini tentang Turing Machine. Ini adalah tugas terakhir. Dan sini saya akan mengambil referensi dari dua sumber, yaitu dari PPT dari Bapak Rinaldi Munir dari ITB dan PPT Pak Feby di tahun lalu. Oke, mesin Turing atau Turing Machine. Di sini kita lihat. Jadi Turing Machine ini diciptakan oleh Alan Turing, makanya namanya mesin Turing, pada tahun 1936. Alan Turing merupakan seorang matematikawan Inggris sebagai model matematis sederhana dari sebuah mesin komputasi. Oke, kita lihat lagi. Perbedaan mesin Turing dan PDA aja. Nah, jadi PDA itu inputnya dapat dibaca, sedangkan Turing Machine ini lebih unik teman-teman, karena dia inputnya bisa ditulis. Nah, pengaksesnya juga dia merupakan head, hanya bisa dapat, kalau PDA itu hanya dapat digerakkan ke kanan, sedangkan kalau misalnya Turing Machine dia bakal bisa ke kanan dan ke kiri, teman-teman. Terus juga penyimpanannya, kalau misalnya PDA itu dibantu dengan stack yang seperti kita bahas minggu kemarin, dan untuk Turing Machine itu dia bakal infinite gitu, jadi dia tidak terbatas. Pitanya juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang tidak terbatasi pengaksesan. Oke, cara kerjanya mesin Turing. Sebuah mesin Turing terdiri dari komponen-komponen. Yang pertama ada pengendali berhingga atau finite state control. Yang kedua dengan pita masukan dengan sifat panjangnya tidak berhingga, dapat dibaca maupun ditulis. Pada keadaan awal, and cell pertama dari pita memasukkan berisi rangkaian simbol yang harus dikenali. Oke, nah ini juga ada yang unik dari Turing Machine, yaitu simbol blank atau simbol kosong. Yang sel yang berisi rangkaian simbol blank berada di sebelah kanan dan kiri, jadi sebagai pembatasnya. Oke. Perilaku mesin Turing dapat bergantung pada simbol masukan berada pada posisi head, baca atau tulis, dan state dari finite control. Setelah membaca simbol masukan, mesin Turing melakukan aksi berikut: berpindah state, menuliskan simbol pada pita, menggerakkan head ke kiri atau kanan. Ada tiga kemungkinan yang terjadi, yaitu berhenti dan diterima, berhenti dan ditolak, dan tidak akan berhenti atau infinite loop. Oke, contoh. Terdapat mesin Turing yang himpunan key-nya itu Q1, Q2, habis itu himpunan terminalnya A sama B, habis itu yang ininya A sama B besar, habis itu S-nya Q1, habis itu finite state-nya di Q2. Fungsi transisinya yaitu Q1 ke A, berarti Q1 A ke right ke kanan, penulisannya seperti ini, dan Q1B Q1 ke B itu kembali lagi ke Q1, habis itu kita tulis A right, habis itu Q1 ke B besar, itu dia ke Q2, B besar, B, dan ke left ini kiri, right itu kanan. Oke, ilustrasi contoh. Jadi dia bakal dibaca dulu. Yang pertama, dari Q1 A right menyebabkan head bergerak ke kanan sini A, habis karena misal kita yang baca adalah ABB AA, jadi dia bakal nulis ABB AA dan dibatasi oleh blank di kanan kiri seperti yang aku udah jelasin tadi. Nah, dia akan menyebabkan headnya bergerak ke kanan, jadi dari blank dia ke kanan ke A. Habis itu dia bakal menyebabkan dari Q1B balik lagi ke kanan, jadi itu B. Habis itu dia lanjut lagi Q1B menyebabkan head menulis A di sini, dia bakal diganti jadi A AA. Nah, habis itu lanjut lagi untuk yang keempat, Q1A Q1AR menyebabkan head bergerak ke kanan, dia balik lagi ke kanan. Nah, ini juga bakal dihapus B jadi A, karena di sini dia menghasilkan A, teman-teman. Jadi A, habis itu Q1A Q1AR, jadi dia balik lagi ke kanan, set ke sini. Habis itu head menunjuk ke blank, jadi Q1 min blank, habis itu Q2, jadi dia kembali lagi ke sebelah sini dari ke Q6, dia balik lagi ke sini, dan tidak ada transisi lagi dari Q2. Mesin Turing akan berhenti karena Q2 termasuk state akhir, berarti input tersebut diterima. Jadi misal pita yang dibaca itu, maka mesin tersebut akan menerima pita tersebut atau akan dibaca A B B A gitu. Jadi habis itu kita lihat lagi di sini.
Ini sebenarnya sama aja sih teman-teman. Nah, tuh pipa yang tidak terhingga dapat dibaca maupun ditulis, sel yang tidak berisi akan dimasukkan berarti blank. Nah, mesinnya bakal sama aja yang tadi. Habis itu perbedaannya juga sama, aksinya juga dalam setiap gerakan mesin Turing dapat melakukan perubahan, berubah status, menuliskan simbol dalam pita masukan, habis itu menggerakkan head kiri atau kanan. Nah, ini contoh mesin Turing. Cara kerja mesin Turing untuk mengenali bahasa L dinyatakan dengan algoritma berikut. Ganti simbol 0 paling kiri dengan simbol X, gunakan head dari hingga ke kanan hingga dijumpai simbol 1, ganti simbol 1 paling kiri dengan simbol Y, gerakan head ke kiri dan jumpai simbol X, geser head ke kanan akan diperoleh 0 paling kiri dan kembali ke angka 1. Dia bakal kayak gini. Jadi dia penetapan dulu dia 0 ke X, habis itu dia nyari Y 1, habis itu dia kembali lagi ke 0, kita cari nolnya X lagi, habis itu dia balik lagi ke 1 Y, habis itu dia balik lagi ke X yang tadi, nolnya habis, satunya juga habis, dia bakal lagi kembali ke tengah dan kesimpulannya karena udah ketemu di tengah jadi dia string 000111 dikenali oleh mesin M. Jadi dari penjelasan di atas dapat terlihat ada 4 modus kerja yang berbeda dari mesin Turing, yaitu yang status A jumpai 0 atau menemukan simbol 0, status B cari 1 atau mencari simbol 1 ke arah kanan, dan C cari X mencari simbol X ke arah kiri, dan D sisa memeriksa simbol yang tersisa pada pita masukan. Jadi sebenarnya agak beda sedikit teman-teman di sini metodenya. Dan dalam setiap modus kerja status aksi yang dilakukan oleh mesin Turing mungkin dapat menerima atau membaca dari berbagai simbol per pita. Aksi yang dilakukan juga bakal berbeda dan perilaku yang lengkap dari mesin Turing 0N1N tunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini. Karena ini udah status epsilon kanan jadi stringnya dikenali. Cara membaca tabel ini misalkan dalam status A, jika mesin menerima simbol 0, maka mesin berubah ke status B, mengganti simbol 0 dengan X dan menggerakkan head ke kanan. Gitu. Jadi ini notasi yang singkatnya, dan definisi formalnya ini mesin Turing itu ada key, habis itu ada himpunan key-nya, terus ada ini himpunan berhingga, simbol-simbol yang muncul di pita, ada fungsi transisi, ada key 0, ada blank, ada finish. Jadi kalau tadi di PDA dia ada stop, kalau di sini dia ada blank, teman-teman. Nah, yang tadi. Oke, kita lanjut ke soal yang sudah saya miliki. Sebuah Turing Machine memiliki pita yang bisa digerakkan kedua arah tanpa batas. Hal ini menunjukkan bahwa si Turing Machine memiliki sifat. Nah, di sini sudah sebenarnya gampang banget teman-teman kita bahasnya. Karena kita tadi sudah bahas, jadi jawabannya adalah infinite memory. Kenapa infinite memory? Karena emang itu merupakan cara kerja si Turing Machine. Sedangkan kalau finite memory itu kan tadi yang terbatas adalah PDA dan finite automata. Nah, habis itu kalau static memory dia itu kalau Turing Machine kan dia itu dinamis karena dia bisa menulis tadi. Jadi dia tidak hanya membaca, kalau hanya membaca dia static. Jadi yang static itu bukan si Turing Machine tapi yang PDA dan finite automata tadi. Sedangkan untuk limited stack, nah stack itu kan hanya dimiliki oleh PDA. Jadi udah jelas banget bahwa jawaban yang Turing Machine itu yang infinite memory. Jadi mungkin segitu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.